Shalom adik-adik Abah, jumpa lagi dengan Karyo. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, di pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau Baik. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada Bapa puji dan sekali lagi Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada Bapa puji Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di rumah untuk mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya.
semua. Makanya kita harus mendengarkan Dia memanggil kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Evi, kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kita nyanyikan yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mati. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mati. Kalau mati, kalau mati. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mati. Ya, kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Evi. Silakan Kak Evi. Shalom adik-adik Abah, kembali lagi bersama Kak Evi. Di minggu ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosannya adik-adik Abah dimanapun berada, tetap mendengarkan firman Tuhan melalui cerita-cerita firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengajarkan kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji muliakan Tuhan, maka menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadirat Tuhan, bagi anak-anak Abah dan anak-anak Abah. Kami akan percaya dimanapun anak-anak Abah berada, Tuhan tetap berkati dan lindungi. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati telinga, hati kami, pendengaran kami, bahkan mulut kami, agar kami tetap dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Akan kepada adik-adik Abah sekalian, terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik Abah, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kakak akan bercerita tentang seorang pahlawan. Nah, siapa di sini yang suka menjadi pahlawan? Pasti semuanya suka menjadi pahlawan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa nama pahlawannya? Ada yang tahu? Dia berasal dari Gilead, bangsa Israel. Nah, pasti adalah Yefta. Nah, adik-adik, kita tidak membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik dapat membacanya di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Mungkin cerita firman ini sudah pernah dibawakan oleh kakak-kakak Abah, tapi kakak kembali mengingatkan kita semua melalui cerita Yefta ini. Nah, kita akan mendengarkannya. Yefta adalah seorang yang berasal dari kota Gilead. Nama ayahnya adalah Gilead juga, dan ibunya tidak disebut, namun dikatakan situ adalah perempuan sundal. Tahu adik-adik, perempuan sundal adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang mungkin dikatakan mempunyai banyak pasangan laki-laki, tidak kurang dari satu, lebih dari satu. Nah, adik-adik, ibunya ini dikatakan sundal, tidak baik, perempuan yang tidak baik. Nah, Yefta kemudian ayahnya ini menikah lagi dengan seorang perempuan dan melahirkan adik-adik Yefta, adik-adik tiri Yefta. Mempunyai adik-adik tiri. Nah, adik-adik, Yefta ini di dalam rumah mungkin saja dia tidak mendapat kasih sayang yang tulus dari ibunya. Dia mungkin sering dihina oleh adik-adiknya, adik-adik tirinya, karena dia tidak suka terhadap Yefta. Karena Yefta ini berasal dari ibu yang berbeda dari ibu mereka. Mereka tidak senang kepada Yefta, mereka benci kepada Yefta. Karena dia juga berasal dari seorang ibu yang sunda, perempuan yang tidak baik, sehingga mereka, baik ibunya, baik adik-adiknya, tidak menyukai dia. Nah, suatu ketika mereka mengusir Yefta dari rumah. Dia berkata, "Pergi kamu. Kamu bukan berasal dari ibu kami. Kamu berasal dari perempuan yang jahat.
atas rumah ini. Kamu tidak mempunyai hak warisan apapun dalam rumah ini sebab kamu berasal dari ibu yang berbeda. Dan akhirnya Yefta ini harus keluar dari rumahnya. Yefta mungkin, adik-adik, mungkin Yefta mungkin bisa kita rasakan bahwa Yefta ini mungkin sedih, mungkin Yefta ini kesal, mungkin Yefta ini sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang menyukai dia di dalam rumah itu. Dia mungkin dihina, dia mungkin diejek karena mempunyai seorang ibu yang tidak baik. Mungkin dia dihina karena berasal dari ibu yang berbeda dari mereka. Tidak ada yang menyukai mereka, tidak ada yang menyukai Yefta. Akhirnya Yefta ini harus pergi dari rumah. Dia mungkin mengangkat barang-barangnya, dia mungkin mengambil bajunya lalu pergi meninggalkan rumah. Adik-adik, bisa kita pikirkan, bisa kita bayangkan bahwa Yefta ini sangat sedih. Dia sangat sedih karena tidak ada tempat pengaduannya. Nah, akhirnya Yefta ini keluar dari rumah, pergi dari rumah dan menuju daerah dan tinggal di suatu daerah yang bernama daerahnya Top. Akhirnya dia menetap di situ, dia bergaul dengan orang-orang sekitar, dia mulai akrab dengan orang-orang sekitar, dia mulai bermain dengan orang-orang sekitar. Nah, adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa di daerah Top ini dia bergaul dengan para petualang-petualang. Petualang-petualang ini adalah para perampok-perampok yang ditakuti oleh orang lain, ditakuti oleh masyarakat setempat. Petualang-petualang yang kuat, yang tangguh, yang sangat ditakuti orang lain. Akhirnya dia tumbuh dan besar dan bergaul karib dengan mereka. Akhirnya dia, Yefta, adalah orang yang ditakuti, orang yang disebut orang yang ditakuti oleh masyarakat sekitar. Nah, kembali lagi kepada kota Gilead, bangsa Israel. Pada saat itu mereka diserang oleh musuh mereka, yaitu Bani Amon. Mereka diserang, mereka mau dijajah, mereka mau dihancurkan sehingga kota mereka direbut oleh musuh mereka. Akhirnya para tua-tua Israel, para pemimpin-pemimpin Israel berkumpul, bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya teringatlah mereka dengan Yefta yang ada di kota Top. Saking dia terkenalnya, dia tersebar di mana-mana, adalah geng, katanya geng adalah kumpulan orang-orang yang ditakuti, kumpulan orang-orang perampok yang hebat yang ditakuti oleh masyarakat sekitar. Para tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel bersepakat untuk datang ke daerah itu dan memanggil kembali Yefta ini. Akhirnya tiba saatnya dia tiba di kota Top, datanglah para tua-tua Israel yang datang menemui Yefta. Dia berkata, "Hai Yefta, tolonglah kami, bangsamu yang sudah mau diserang oleh musuhmu, yang akan dirampas kotanya, akan dirampas kota kita, bangsa kita oleh musuh-musuh kita. Tolonglah agar kamu berperang melawan mereka bersama dengan kami." Lalu apa kata Yefta ini? Dalam hatinya bisa kita rasakan bahwa dia berkata seperti ini. Dulu kamu membuang aku, dulu kalian mengusir aku dari kota itu, tidak menganggap aku dari kota itu, membuang aku, bahkan tidak memperdulikan aku. Sekarang pada saat kalian membutuhkan aku, baru kalian datang menemui aku. Lalu para tua berkata, "Ya Yefta, kami tahu kami bersalah, kami tahu kami salah, dan kami mau engkau berperang melawan mereka. Dan ketika engkau menang melawan mereka, kami berjanji akan menjadikan engkau sebagai pemimpin kami, sebagai pemimpin bangsa kami." Akhirnya Yefta berkata, "Baiklah, jika aku menang melawan mereka, jika aku menang melawan Bani Amon, maka engkau harus berjanji menjadikan aku menjadi pemimpinmu, pemimpin bangsa itu." Lalu mereka para tua-tua itu berkata, "Demi Tuhan yang hidup, engkau akan kami angkat menjadi pemimpin kami jika engkau menang melawan musuh itu." Akhirnya adik-adik, apa yang paling penting dari sini? Ketika Yefta sebelum berperang melawan musuh mereka, dia menyerahkan peperangan itu dalam tangan Tuhan. Dia berdoa, dia menyerahkan agar dia dapat menang melawan musuh-musuh itu. Akhirnya Yefta menang melawan para musuh itu. Akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, pemimpin bangsa mereka.
pemimpin mereka, karena Yefta menang melawan musuh itu. Nah adik-adik, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari? Mungkin hal yang dapat kita pelajari, bahkan memang hal yang dapat kita pelajari dari Yefta ini ada yang pertama, yaitu memaafkan. Kenapa? Bahkan ketika Yefta disakiti, ketika Yefta dihina, dicaci, dimaki, bahkan diusir dari bangsanya, Yefta tidak memandang itu, Yefta tidak mengingat itu, dan dia memaafkan mereka, bahkan memaafkan adik-adiknya, memaafkan semuanya. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik yang manis, apapun mungkin banyak kesalahan orang lain, mungkin ada yang pernah mengejek adik-adik di sekolah dulu, ada yang pernah mengabaikan adik-adik, ada yang pernah mungkin kesalahan orang tua yang orang tua mungkin tidak sengaja, adik-adik masih menyimpannya. Nah adik-adik, mari kita mau jadi adik-adik yang manis, adik-adik yang anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah, dan meminta maaf ketika kita berbuat salah. Nah hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Yefta adalah yaitu orang yang berani. Orang yang berani yaitu orang yang mengandalkan Tuhan. Nah Yefta menang. Yang paling penting, Yefta menang dari peperangan itu bukan karena kekuatan dia, bukan karena kehebatan dia, tetapi sebelum berperang dia berdoa kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan sehingga dia dapat melawan peperangan itu. Nah di hari-hari ini adik-adik, mungkin masih ada virus-virus yang ada yang mengkhawatirkan kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa mohon perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit, bahkan virus-virus yang ada. Nah adik-adik, hal yang paling penting yang dapat kita pelajari hari ini itu ya cuma dua, yaitu memaafkan dan mengandalkan Tuhan. Berani meminta pertolongan kepada Tuhan, berani menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Dimanapun adik-adik berada, kakak yakin dan percaya Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, dan sukacita pada adik-adik, kepada keluarga semuanya yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah adik dimanapun adik-adik berada tetap sukacita, semangat di dalam nama Tuhan. Nah adik-adik, tugas minggu ini mungkin masih tidak ada. Adik-adik yang seperti kakak katakan, baca di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Adik-adik tolong dibaca lagi, dapat dimengerti semakin, sebab firman Tuhan setiap hari selalu baru setiap hari. Jadi tetap baca firman Tuhan, tetap baca Alkitab dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik Abah. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami, bahkan buat setiap hidup adik-adik Abah dimanapun mereka berada, bahkan mama papa mereka, adik-adik kakak mereka Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Kami mau Tuhan dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami, bahkan terkhusus kepada adik-adik Abah, untuk memaafkan orang lain bersalah kepada kami. Bahkan kami mau berani meminta pertolongan, berani menghadapi situasi-situasi yang sulit pada saat ini, mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan untuk dijauhkan dari segala virus-virus dan penyakit-penyakit yang ada. Kami yakin dan percaya dimanapun adik-adik Abah berada dalam keadaan sehat dan sukacita, dan dalam pimpinan dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah menjadi kerinduan kami, guru-guru Abah, bahkan orang tua yang ada. Tuhan tolong jadikan adik-adik Abah jadi adik-adik yang manis, adik-adik yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dimanapun mereka berada. Sebab masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik Abah, sampai jumpa minggu depan. Shalom.